Christ-like people. Pada pertemuan live group pada hari ini, kita akan membahas lebih jauh lagi tema ibadah minggu kemarin. Anda ingat? Ya, pengharapan di tengah kesesakan. Kita tahu tema masa raya Natal tahun ini adalah merayakan kehidupan. Kita mengawali masa raya Natal sejak minggu Advent pertama 1 Desember 2024. Kita mungkin bertanya, mungkinkah kita dapat merayakan kehidupan di tengah kesesakan? Bukankah ketika mendengar kata merayakan, umumnya kita berpikir tentang sesuatu yang mendatangkan kegembiraan? Ya, sebagai contoh, kita biasa merayakan ulang tahun, merayakan kenaikan jabatan, dan lainnya. Pendeknya, kita merayakan sesuatu yang istimewa, yang mendatangkan kegembiraan. Begitu bukan? Bagaimana mungkin kita dapat merayakan kehidupan sementara kita berada di dalam kesesakan? Christ-like people, mari kita bersabar untuk menemukan kebenaran firman Tuhan melalui bacaan Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 21 ayat 25 hingga ayat 36. Pertama-tama, kita perlu menempatkan bacaan Injil ini di dalam konteks apa yang disebut sebagai Hari Tuhan. Sebuah pemahaman yang berkembang di kalangan orang Yahudi pada masa itu. Kita tahu orang Yahudi menghayati diri mereka sebagai bangsa pilihan Allah. Namun, realitas mereka sebagai orang buangan. Kemudian, negeri mereka dikuasai oleh bangsa-bangsa asing membuat mereka sangat terpuruk. Saat itulah mereka memiliki pengharapan akan hari Tuhan yang dipahami sebagai hari di mana Allah turun tangan langsung di dalam sejarah kehidupan mereka sebagai umat pilihan. Dan sebelum hari Tuhan tersebut akan ada masa sulit. Dunia akan digoncangkan sampai ke dasar-dasarnya dan penghakiman akan terjadi. Namun peristiwa itu akan disusul dengan dunia baru, zaman baru, dan kemuliaan baru. Mereka mempercayai bahwa dunia ini benar-benar jahat dan rusak, sehingga harus dihancurkan total sama sekali. Selanjutnya, dunia baru akan diciptakan kembali. Jadi, kita perlu tahu, mereka tidak mengenal konsep pembaharuan ciptaan, namun penciptaan ulang segala sesuatu. Dan pada masa itu tumbuh subur sastra apokaliptis. Apokalipsis artinya penyingkapan atau pembukaan selubung dari bahasa Yunani. Jadi, tulisan Apokalipsis berisikan impian dan penglihatan mengenai apa yang akan terjadi bila hari Tuhan tiba dan saat mengerikan sebelum kedatangan hari tersebut. Apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil kita minggu ini tidak jauh dari gambaran yang ada dalam kitab Apokalipsis. Gambaran termasuk gambaran yang mengerikan. Meski demikian, yang penting untuk kita ingat adalah bahwa di tengah kesesakan itu tetap ada pengharapan. Apa itu? Lukas 21 ayat 27 menuliskan, pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Apa artinya? Ya, kuasa Kristus melampaui segala sesuatu. Jika demikian, apakah yang akan kita takutkan? Yang kita butuhkan adalah percaya dan berjaga-jaga. Untuk itu, kita perlu peka pada kehadiran Tuhan. Tuhan Yesus menggunakan tentang pohon ara dan pohon lainnya sebagai gambaran yang bertunas menjelang musim panas. Apa artinya?
pohon apapun selama ia masih hidup, ia akan menampakkan tanda-tanda kehidupan, termasuk bertunas dan berbuah. Ia tidak pernah statis seperti mesin. Maka yang dibutuhkan di sini adalah selalu mengamati pertumbuhan pohon tersebut. Artinya, dengan kata lain, kita diingatkan untuk hidup bergaul dengan Allah. Karena dengan cara demikianlah kita dapat mengenali tanda kehadirannya, sehingga kita tidak perlu takut di dalam keadaan apapun. Christ-like people, setiap tanggal 3 Desember, seluruh dunia akan merayakan Hari Disabilitas. Setidaknya ada 4 tujuan perayaan Hari Disabilitas Internasional ini. Pertama, membantu masyarakat untuk lebih memahami situasi dan tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas. Kedua, membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi semua orang, termasuk penyandang disabilitas. Ketiga, mendorong perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di semua bidang kehidupan. Dan yang keempat, membangun masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama. Dengan kata lain, Hari Disabilitas Internasional mengajak kita untuk memberikan dukungan dan perhatian kepada penyandang disabilitas, serta mendorong perubahan yang positif agar mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan di tengah masyarakat. Ya, bagaimanapun saudara-saudara kita ini adalah ciptaan Allah yang berharga. Bersama saudara-saudara kita penyandang disabilitas, kita juga diingatkan akan kerapuhan kita sebagai manusia. Kita semua beranjak menjadi tua, di mana fungsi-fungsi tubuh kita akan mengalami perubahan menjadi lebih lambat dan lebih lemah. Meski demikian, di dalam kasih karunia Allah, bukankah selalu ada alasan untuk bersyukur dan merayakan kehidupan? Jika semua tanda-tanda dahsyat pada bumi dan langit tidak dapat menggoncangkan dan menggagalkan kasih dan kuasa Tuhan, mungkinkah disabilitas atau ketidakberdayaan kita dapat menggagalkan kasih dan kuasanya? Kita tahu jawabannya. Karena itu, mari kita selalu mengingat untuk merayakan kehidupan di dalam anugerah Tuhan, karena selalu ada pengharapan bahkan di tengah kesesakan. Saudara, ada amin? Ya, mari kita mendiskusikan di dalam live group kita. Pertama, apa yang Anda pikirkan mengenai kondisi penyandang disabilitas? Apakah Anda pernah mengalami kondisi sebagai orang yang disable atau tidak berdaya? Mari ceritakan pengalaman Anda. Dan kedua, bagaimana firman Tuhan hari ini dapat menolong kita menghadapi kesesakan dan kondisi disabilitas kita. Selamat merenungkan, selamat berdiskusi, dan yang terpenting, selamat merayakan kehidupan.